Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bidda'awat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin da'i ilal khairat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan tentang pembahasan bacaan daripada seorang Bilal sholat sunnah tarawih. Video sebelumnya saya sudah jelaskan hukum membaca radhiyallahu an untuk 4 sahabat Nabi di saat istirahat melaksanakan sholat sunnah tarawih. Nah, mungkin di sebagian daerah dan kemungkinan mayoritas warga Nahdien di saat istirahat melaksanakan sholat sunnah tarawih yang dibaca oleh Bilal dan juga para jamaah adalah pembacaan sholawat Nabi. Kata Bilal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dijawab oleh para jamaah, Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, bagaimana hukum daripada membaca sholawat kepada baginda Nabi di saat kita istirahat melaksanakan sholat sunnah tarawih? Sebelum saya jelaskan tentang pertanyaan ini, saya selaku hamba doif, apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan, pembacaan kitab, keterangan, penjelasan dan juga jawaban yang kurang sesuai, mohon maaf yang seluas-luasnya, karena saya manusia biasa, tentu la yakhlu anil khoto'i wan nisyan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama yang ingin saya jelaskan, ketika kita beres melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunnah, kemudian kita ingin melaksanakan sholat lagi. Contoh seperti kita beres melaksanakan sholat fardu, kemudian kita ingin melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Nah, maka hukumannya sunnah berpindah tempat. Kalau misalkan kita tidak ingin berpindah tempat, maka jedaklah dengan suatu omongan. Itu yang pertama, sebagaimana dijelaskan di dalam beberapa kitab fikih. Nah, di dalam kitab Ittihaful Anam, di sini dijelaskan nasal fuqaha'u ala anna minas sunnati ayyafsilal musalli baina salatin wa salatin ukhra bil intiqali ila makanin akhara. Nasal fuqaha'u, ulama-ulama ahli fikih telah menas bahwa hukumannya sunnah kalau misalkan kita beres melaksanakan sholat, kemudian kita ingin melaksanakan sholat lagi, sunnah berpindah tempat. Fa illam yang takil fal yatakallam bikalamin. Kalau misalkan kita tidak ingin berpindah tempat, maka berbicaralah ataupun jedalah dengan suatu omongan. Nah, sedangkan wa afdalul kalami huwa zikrullah, kalam yang paling utama itu adalah zikir kepada Allah. Qala al-Khatib syarikhan liqaulil Imamin Nawawi fi Minhaji. Imam Khatib berkata, beliau telah menyarahi daripada ucapan Imam Nawawi dalam kitab Minhajnya,
Wa yusannu ayang takila lin nafli awil fardi mim maudhi'i fardihi aw naflihi litaksura mawadi usujudi fa innaha tashhadu lahu. Wa yusannu disunahkan ayang takila berpindah tempat, baik kita setelah melaksanakan sholat sunnah awil fardi ataupun fardu, mim maudhi'i fardihi berpindah tempat dari tempat sholat fardu kita, au naflihi ataupun sholat sunnah kita. Seperti kita contoh beres sholat fardu ingin melaksanakan sholat sunnah ba'diyah, sunnah berpindah tempat. Contoh lagi, misalkan kita beres melaksanakan sholat sunnah kemudian kita ingin melaksanakan sholat sunnah lagi, maka hukumannya sunnah berpindah tempat. Kenapa demikian? Litaksuro mawadi usujudi, supaya tempat-tempat yang kita sujudi semakin banyak. Semakin banyak berpindah, maka semakin banyak pula tempat yang kita sujudi. Fa innaha tashhadu lahu, karena tempat yang kita sujudi itu akan menjadi saksi. Qala al-Imamun Nawawi fil Majmu', fa illam yang takil fal yafsil bikalami insanin. Berkata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' bahwa kalau kita tidak ingin berpindah tempat, fal yafsil bikalami insanin, maka jedalah dengan suatu omongan. Itu yang pertama. Nah, kemudian sholat sunat tarawih itu dilaksanakan 20 rakaat. Dalam setiap 2 rakaat kita salam, 2 rakaat salam. Bagaimana cara menjedaknya? 2 pilihan. Silahkan berpindah tempat, kalau tidak bisa maka jedalah dengan suatu omongan. Fal yafsil bikalami insanin. Nah, sedangkan wa afdalul kalami huwa zikrullah, sebaik-baiknya omongan yang paling utama itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi natijahnya, kalau kalian ingin menjeda dengan suatu omongan, maka bacalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun pembacaan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dijelaskan hukmus sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bainat tarawihi, hukum membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara beberapa sholat sunnah tarawih. Wa amma sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam baina rakaati tarawihi al-mu'tadatu fi ba'dil buldani fahiya min jumlatil azkaril mutaqaddimati wa hiya hasanatun wa matubatun wa murghabun fiha ala dawami. Fa ghaliban ma yusalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam summa yaqibuha du'aun wa yakhtimu biha aidan ma'as sana'i 'ala Allahi wa hadza sabitun mujma'un 'alaihi wa huwa min asbabi ijabatid doa. Wa amma sholatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun membaca sholawat Nabi sallallahu alaihi wasallam baina rakaat tarawih, di antara beberapa rakaat salat sunat tarawih, al-muqtadatu yang menjadi adat istiadat fi ba'dil buldani di sebagian daerah, fahiya min jumlatil azkaril mutaqaddimati, maka ia termasuk sebagian daripada jumlah zikir yang terdahulu, wahia hasanatun wa matubatun wa murghabun fiha 'ala dawami. Wahia hasanatun, dan pembacaan sholawat Nabi di antara sholat sunat tarawih itu adalah perbuatan yang baik, wa matubatun, dan diperintah, wa murghabun fiha 'ala dawami, dan dicintai selamanya. Awas ya. Jadi kalimat raghiba itu kalau misalkan ada huruf jer'an, itu maknanya ataupun artinya benci. Aman raghiba an sunnati, siapa saja yang benci, tidak suka dengan sunnahku, kata baginda Nabi, falaisa minni. Nah, di sini tidak ada kalimat an, ada juga kalimat ala. Jadi maknanya murghabun itu dicintai. Ghaliban ma yusalla 'alan nabi summa yaqibuha du'aun, maka mayoritas adalah
pembacaan sholawat kepada Nabi, kemudian setelah pembacaan sholawat Nabi diiringi dengan doa. Wa yakhtimu biha aidon, diakhiri dengan ma'as-sanai, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza sabitun mujma'un alaih, disepakati ulama, wa huwa min asbabi ijabati du'a, dan perbuatan itulah sebagian daripada sebab diijabahnya doa. Maka silahkan Bilal dan juga para jamaah membaca sholawat Nabi untuk menjeda 2 rakaat dalam sholat sunnah tarawih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, kata jamaah, Allahumma salli wa sallim alaihi salatal qiyami azabakumullah. Nah, mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat Nabi tersebut, doa-doa kita cepat-cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silahkan untuk para Bilal dan jamaah untuk menjeda 2 rakaat sholat sunat tarawih dengan pembacaan sholawat Nabi, karena itu adalah perbuatan yang baik dan juga dicintai. Wallahu a'lamu bishawab. Saya hamba doif apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan, pembacaan kitab keterangan dan juga penjelasan. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.